Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putra Dika Siagian, kembali lagi bersama Widya di samping sana, Widya ya. Halo Widya. Di sudut kiri ya, Iya, Bang, ya? sudut kiri ya kan, udah terbengong tadi ya kan. Kali ini kita akan berkombur. Betul, Kita seperti berkombur, bercerita Widya. Tapi kali ini ceritanya agak berat sedikit. Kayaknya beratnya berat di abang lah, Bang. Kalau sama Widya nggak berat, Bang. Nggak, Widya nggak berat ya? Berat ini pemirsa ya, jadi karena tentang masalah keuangan. Apa judulnya Wid? Hari ini kita bahas mengenai pentingnya literasi keuangan. Uang ini. Sarangnya oke, rupanya uang, duit ya. Kayaknya beratnya agak di sebelah Bang Andika karena Bang Andika sebagai ini ya, kepala rumah tangga gitu. Iya, ngeri kali Kalau kita yang langsung. perempuan kan kita tinggal mengatur gitu ya, Bang. Tapi kayaknya berat juga sih. Berat juga, yang ngatur itu yang berat. Iya, Karena ya. nanti, loh kok kurang gitu ya kan, loh kok udah habis gitu ya kan. Sementara kalau yang nyari ini kan dia Iya. nyari. Ya, kalau nanti nggak bisa ngatur, tinggal cari yang lain penggantinya. Apanya yang dicari, Bang? Yang ngatur keuangannya. Yang ngatur Pakai, keuangannya. iya, pakai sekretaris pribadi dia. Oh, kan. oke, baik. Baik, nah kita hari ini sudah bersama dua wanita cantik sih Sih. yang hadir di mungkin pemirsa lihat di satu persatu di cantik-cantik Iya. udah datang nih. Kayaknya tadi duluan Ibu Iji datang baru kayak saya datang. Di samping Widya ada siapa? Samping Widya sudah ada Ibu Juliana Sari SP. Beliau ini adalah fasilitator ya. Nanti kita coba akan diskusi juga dan minta saran nih dari Bu Juliana. Kira-kira pengelolaan keuangan yang baik itu seperti apa ya? Kita perlu tingkatkan literasi keuangan kita, Bang Adi. Nah, kalau di samping abang ini seseorang yang sudah tidak asing lagi pemirsa. Se- Iya kan? Sudah terkenal namanya di mana-mana. Betul ya? Di medsos, saya buka medsos, nampak Ibu Anggi. Layar saya semua FYP Bu Anggi semua. Kirain kan? ada foto-foto Bu orang ini juga ada ya? Iya, Ibu Ranggi ini SE, Ketua Yayasan Rumah Literasi Ranggi. Halo Ibu-ibu, gimana kabar hari ini? Baik, luar biasa. Baik ya, luar biasa. Wah, ini nampak dari senyumnya, keuangannya sehat ini Sehat nampaknya. ya? Karena Amin. paham itu Bang, cara mengurus keuangannya seperti Iya, apa. kalau kita enggak ya kan. Oke, jangan kita lah Bang. Nggak mau dia. Jangan kita lah bang. Dia bagus berarti Bu ya Ya, kan. alhamdulillah kali ya. Nah Oke, kita mau baik. tanya-tanya dulu nih ya kan. Yang pertama ke Ibu Juli dulu lah. Iya. Kita silang ini ya kan. Karena Main karena text berat nih kayaknya permasalahan Iya. Bang Andika. Tanya Bang. Iya, nah literasi keuangan ini kan merupakan hal yang baru kalau untuk bagi pemula ya kita dengar ya. Dulu zaman saya dulu nggak ada istilah ini. Ya. Zaman Abang tuh tahun berapa ya? Iya, kayak ada tua kali ya kan. Maksudnya kita dulu waktu pas kuliah Bu nggak ada tentang Iya, literasi benar. keuangan. Ternyata pada saat sudah berumah tangga ya kan naik ke level yang lebih tinggi lagi, literasi keuangan ini sangat penting gitu ya Iya. kan. Nah ini mungkin boleh diceritakan Ibu kenapa kita harus belajar tentang Literasi keuangan. Silakan Ibu Juli. Iya, jadi pemahaman tentang literasi keuangan sebetulnya semua itu sudah ini ya mengetahuinya sejak dini, tapi dengan ini ya beberapa hal yang selalu ditekankan oleh orang tua yaitu menabung. Ya, padahal sebenarnya literasi keuangan sendiri itu menyangkut tentang bagaimana kita memiliki keterampilan untuk pengelolaan keuangan dari hasil yang ditabung itu, gitu. Jadi dari hasil semua pendapatan kita, ya kita mengelolanya secara baik, bagaimana tidak terjadi ketimpangan. Hutang boleh, tapi rasionya jangan lebih kalau untuk ke kita pribadi itu jangan lebih dari 30%. Dan di bisnis sendiri juga ada rasio hutang gitu. Jadi jangan lebih besar pasak daripada tiang. Bu Juli ngomong hutangnya nengok abang. Ketahuan Bu ya, Kelihatan ya. satu ilmu ya. Iya, cuman penekanan sih. Pendekatan, ya. tapi kok ke saya Iya. pendekanannya? Kan ada Widya, ada Bu Anggi. Iya, oke boleh saya nanti ke sebelah Widya. Lebih cocok ke Bang Andika kayaknya ya, Bu. Hutangnya ya kan. Oke, baik. Nah, kalau untuk manfaatnya ke kita sendiri begitu ya Bu, ketika kita sudah paham akan literasi keuangan, apa kemudian dampak yang kita rasakan begitu untuk keuangan kita? Khususnya mungkin bagi Bang Andika ya yang sudah berumah tangga. Kalau Iya. dia kan single. Iya. Nah ini bukan hanya dikhususkan untuk yang sudah berumah tangga saja ya, tapi Tuh, dia- dimulai dari itu tadi sejak dini dari Sejak anak-anak dini, ya. oke. Oke itu hanya saya bilang pembelajaran untuk anak sejak dini. Tapi bagi profesional muda yang masih single itu yang paling ditekankan sekali memiliki literasi keuangan gitu. Harus Iya. ya, Nah oke. apa yang akan ini ya dampak apa yang paling
terutama kita rasakan adalah ketika kita contohnya saja ya mau sekolah lebih lanjut, mungkin profesional muda mau ngambil S2 dan lain sebagainya. Nah, kalau untuk keluarga, pendidikan anak ingat setiap tahun itu naik 10%. Jadi iya harus mulai ada pemahaman untuk menabung untuk pendidikan anak. Jadi bukan hanya menabung di satu lubang saja yang kita tabung, tapi kita harus memikirkan ada tabung-tabung yang harus kita siapkan ya. Jadi contohnya tadi untuk pendidikan salah satunya, kemudian dana darurat. Nah, dana darurat ini sering terskip. Misalnya saja yang paling simpel banget. Ban ini mobil ya, tiba-tiba nih udah kandas harus diganti. Nah, itu kan lumayan budgetnya gede ya. 4 ban roda mobil aja sudah berapa gitu ya kan. Kayak pengalaman pribadi dong. Iya, ya. Jadi memang hal-hal yang kita anggap itu sepele ya, Ternyata, tapi karena kita dengan literasi keuangan ini sudah cukup memahami, jadi kita sudah menabung sejak kemarin-kemarin untuk dana darurat. Jadi ketika ban mobilnya harus diganti, ya kita slow aja gitu. Karena apa? Persediaannya sudah kita siapkan. Seperti Sebentar, itu. Abang ke Bu Ranggi. Boleh, dulu, boleh, kan? boleh, Mas. Kita nanya soal menabung. Bu Anggi sih, Si. ya kan? Orang bilang kan nabung. Kalau saya nabung itu, ya kan? Memang nabung, tapi pada saat nanti uang tabungannya dipakai juga. Itu gimana? Kan banyak masyarakat yang gitu kan, Bu, nabung, simpen di celengan atau apa. Teman pada saat misalnya butuh, apalagi sekarang ini ATM di mana-mana. Kalau dia oke sekarang dulu nabungnya di bank, ATM-nya sulit. Sekarang ini keluar gang ATM, bahkan ada lagi yang pakainya. Makanya itu benar. gimana Bu? Serba online sih. Budaya menabung itu gimana supaya bisa bagus lah kita bilang gitu ya? Ya mungkin gini, seperti kata Bu Juli tadi, kita dari dulu ya, apalagi saya ini kan paling senior nih ya. Orang tua ngajarinya kan nabung gitu. Maksudnya senior dari usia loh gitu. Nabung, kita belum kenal juga literasi keuangan. Tapi kalau pengalaman saya sendiri sebetulnya, nabung itu nggak mesti fokus banyak di tabungan di bank. Tapi dengan kita mengikuti asuransi pendidikan, Bisa juga misal nabung, anaknya itu termasuk menabung, itu pengalaman saya. Karena ada etape-etape kapan kita, misalnya anak tamat SD atau anak mulai masuk sekolah, udah ada kita punya dana yang bisa ditarik dari asuransi itu yang bertahap, kan banyak seperti Ada itu. lagi yang namanya anaknya Bapak Ari gitu kan, Arisan. Arisan. Nah, Bisa ya, arisan bisa, juga bisa. itu mungkin menabung sepanjang itu memang uangnya bukan untuk hal-hal yang lain. Ada orang arisannya misalnya harusnya nariknya sekian, tapi buat konsumsinya, buat have fun-nya itu udah Terakhir minus. habis gitu. Jadi kalau yang setahu saya memang perencanaan, seperti Bu, perencanaan bagaimana mengelola keuangan itu yang penting, dan memang ada posnya untuk tabungan juga ada gitu ya. Iya, betul. Nah, gitu. Dulu saya sebagai rumah tangga Pengalaman ya. sebelum punya yayasan lah ini ya, Iya. punya rumah tangga itu saya zaman dulu belum ngerti literasi keuangan. Saya kalau gajian itu saya bikin beli beberapa amplop, saya tulisin. Oke, ini Tulisin, untuk ini apa untuk ya? uang sekolah anak, ini untuk uang listrik, Ini ini untuk untuk Bang belanja. Putra, gitu. Ini biaya tak terduga. Dulu seperti itu saya buatnya, yang 2000 sederhananya dulu. parkir apa? 2000 ya untuk Putra ya. Tapi caranya Bu Ranggini ini juga yang diterapkan oleh ibu di rumah. Iya. Kebetulan dia. Kalau ibu-ibu zaman dulu tuh memang ketika dapat uang bulanan gitu ya, langsung nah ini untuk ini, untuk ini. Jadi ketularan gitu, Bang. Nah, itu memang banyak kita ketika misalnya kita mendapatkan istilah kalau dia kan masih single gitu ya Bu, mendapatkan penghasilan bulanan. Apakah memang sebaiknya dialokasikan mungkin kalau dari Bu Ranggini pakai amplop, kalau kita mungkin Itu dulu di sana- loh, Iya, belum dulu kenal gitu. literasi keuangan. Kalau sekarang mungkin apakah kita catat gitu atau enaknya seperti apa sih Bu biar lebih apa namanya dana yang kita dapatkan Efektif ya. iya tips Digunakan and triknya itu seperti apa agar kemudian pos-posnya ini pas gitu loh. Ya, jadi tahap awal itu adalah mencatat semua pendapatan terlebih dahulu. Oh, catat. Iya. Honor dari jadi harus TPRI. ada Iya. buku. Iya, buku itu bukan hanya ditujukan untuk bisnis ya, tapi untuk pengeluaran keluarga. Kenapa harus tercatat supaya apa yang tadinya itu tidak masuk dalam prioritas keuangan bisa kita perbaiki di bulan berikutnya. Oke. Nah, sekarang ini kan kalau saya bilang lebih banyak menuntut self reward.
Iya. Ya, Yes, betul. setiap minggu maunya nonton, Kongko. setiap minggu maunya nge-mall, setiap minggu maunya ke Brastagi. Tahu gitu aja, ya? Ibu lihat saya langsung. Iya, ya. Muncul Bu ya, nge-mall, nonton. Iya bener. Belum lagi shopping, kalau mampir ke mall tadinya mau nonton akhirnya shopping. Iya. Ya, Betul, nah, betul. jadi kalau dengan pencatatan, ya kita akan mereview untuk di bulan berikutnya bahwa ternyata self reward saya setiap bulan itu over dari budget, gitu. Jadi bagaimana yang harus disikapi ya itu tadi. Nah nontonnya pasti dikurangin dong. Iya. Yang tadinya 4 kali dalam sebulan mungkin 1 kali saja. Nah dijadwalin lagi, yaitu setelah gajian mungkin, ya. Nah betul. shopping karena memang udah ada DNA shopaholic ya. DNA Jadi shopaholic. kalau ke mall itu kayaknya gatel atau kayak tertarik-tarik Iya. gitu ya kan? Kayak dipaksa gitu, Bu, ya? Kayak dipaksa. Nah, yang tadinya mungkin 3 baju dalam 1 bulan mungkin dikurangin sedikit jadi 1. Jadi pentingnya catatan itu seperti itu. Gitu. Nah, yang kedua setelah adanya pencatatan pendapatan, nah itu tolong ditulis prioritas Oh, ada keuangan. priority. Iya, Kayak adanya kawasan ini ya, prioritas. kawasan pariwisata ya. Betul. Jadi kalau yang jomblo-jomblo ini nanti mau menikah kan, ya mau menikah, kepengennya di tempat yang bagus, Orang ini acaranya jomblo-jomblo bagus. ada tempat kumpul-kumpulnya. Gitu ya. Panti jomblo. Bukan. Lain. Silakan Bu Juli. Iya, jadi setelah ada prioritas keuangan, baru deh kita catat semua pengeluaran, sedetail-detailnya termasuk uang parkir. Mau parkir juga. Iya, Parkir ya. jadi kalau kita naik mobil ya, parkir di mall katakanlah 10.000 ya. Kita berapa kali dalam 1 hari itu keluar dan uang parkirnya coba mungkin nggak pernah ada yang ngitung ya. Iya. Iya, banyak ya. Iya. Karena kategorinya kalau yang hitung itu ramah. Ramah bahasa Inggrisnya polite ya. Pelit maksudnya. Iya, nggak pernah ngitung Nggak pernah kan. ngitung. Ternyata budget parkir itu bisa 300.000 tanpa disadari kalau mobilitasnya tinggi Tuh beli setiap token udah harinya. dapet tuh Bu ya. Bukan listrik katanya, tukan listrik udah Iya, 2 ya. Beli token ketahuan. Nah, dari pencatatan tadi akan kelihatan mana yang dia bukan prioritas Oke, dan diperiksa mana ya. yang bentuknya self reward, Oke. mana yang untuk dana resiko. Kemudian ini yang satu hal paling penting adalah yang saya bilang tabungan tadi, kantong tadi Oke. itu harus dipisah. Iya, jadi mana kantong yang sifatnya untuk dana investasi, misalnya beli emas, ya itu dipisah, dan dana untuk tabungan tunai itu dipisah, gitu seperti itu. Nah satu lagi ya, memang kita sudah diarahkan untuk asuransi kesehatan itu ada BPJS gitu ya. Nah itu juga salah satu kiat kita untuk menabung untuk kesehatan kita yang kita nggak minta tapi itu mesti kita siapin Suatu gitu ya. saat ya, Satu saat. insiden Nah gitu ya. iya, jadi investasi itu bukan hanya untuk kesehatan juga, ada untuk asuransi pendidikan, asuransi pensiun. Hari Kita, tua nah ya, itu hari jaminan tua hari tua. supaya hari tuanya kita masih bisa ngasih Pajero. pertolongan untuk Pajero. anak, masih bisa memberikan jajan untuk cucu Iya, seperti benar-benar. itu. Dan satu hal lagi kita tidak disepelekan oleh anak cucu. nantinya Iya, menghasilkan. gitu. Karena kita sendiri walaupun kita bukan di usia produktif, tapi kita sudah memiliki power finansial untuk hari tua. Seperti itu. Lengkap ya kan Ibu ini ya. Oke. Jadi diurutkan semua super priority. Saya rasa nomor 1 itu Bu, cicilan rumah, cicilan Nah motor gitu iya, ya. Iya itu kan, Bu? perlu cicilan rumah boleh, tapi ada rasionya. Iya, jadi kalau misalnya income kita 5 juta, rasionya tidak lebih dari 30%. Oke. Jadi sekitar 1,5 juta itu sudah Maksimum tuh ya. maksimum adalah pinjaman. Wah, ini semakin seru nampaknya, Iya, tapi menarik kita ya. harus komprek dulu nih Bu Anggi, Bu Juli ya. Kita panggil dulu Mai. Iya. Ramah ya manggilnya Sehat ya. Mai. Mai, nama panjangnya apa?
Mai Putri Puspitasari mana? Aduh, kepanjangan. Kebetulan panjang. Kepanjangan ya. Iya. Boleh nggak abang panggil sayang aja? Aduh. Silakan Halo, kakak Mai, di rumah. aku pasti bisa ya. Silakan Mai. Pemirsa, kembali lagi bersama kami. Di sini saya Putra bersama Widya. Bahas tentang pentingnya literasi Literasi keuangan. Kali ini kita akan bertanya kepada Ketua Yayasan Rumah Literasi Ranggi atau foundernya langsung di samping saya nih, Ibu Anggi. Bu Anggi punya rumah literasi nih kan. Nah, kita bahas kan tentang literasi keuangan. Kira-kira ada nggak bahas tentang mungkin belajar tentang literasi keuangan di rumah literasi Ranggi, Bu? Ya, memang Rumah Literasi Ranggi yang berdiri hampir 2 tahun lalu itu kita awalnya fokus sama anak-anak ya literasi, membaca, berhitung, dan lain-lain tuh ada bahasa juga. Tapi nama literasi itu kan banyak sebenarnya. Dan termasuk literasi keuangan juga tahun ini kami memang mulai termasuk bekerja sama dengan Ibu Julie. Dan Ibu ini juga kan pengurus IWAPI ya, Ikatan Wanita Pengusaha. Kota Medan, jadi kita ada sinergi kolaborasi gitu. Kemarin ada pelatihan, beberapa relawan kita juga ikut. Kemudian selain itu Rumah Literasi Ranggi ini juga ada membina ibu-ibu, memang umumnya keluarga prasejahtera, tapi kita berupaya bagaimana meningkatkan perekonomian mereka untuk menjadi UKM lah katakan. Dan ini penting sekali untuk mengetahui literasi keuangan sehingga mereka bisa mengelola keuangan, produk dan jasa mereka nantinya. Mengetahui nanti akan banyak difasilitasi oleh Bu Juliana dan organisasinya juga. Bahkan sebagai mungkin mitra kita kolaborasi. Apa ya Bu ya, ke arah mungkin mereka menjadi ibu-ibu pengusaha. UKM yang kecil-kecil dulu karena mereka UKM. umumnya komunitas kita itu kebanyakan keluarga prasejahtera. Oke. Jadi bagaimana mereka supaya mandiri secara ekonomi, tidak banyak terlibat utang. Karena sebenarnya berbicara literasi keuangan di rumah sendiri itu kita tadinya mungkin nggak ngerti, seolah-olah yang penting gaji bulan ini cukup lah gitu ya. Tapi setelah kita catat-catat, ternyata pemasukan dengan pengeluaran ini kok nggak seimbang gitu. Kalau lebih banyak pengeluaran, dari mana ini ya kata, ternyata saya lihat saya mantap selama ini makan tabungan gitu ya kan. Ternyata mantap gitu kan. Nah ini nggak bisa terus kan, pasti nanti akhirnya jatuh minus gitu. Ketika kita sudah mengetahui bagaimana mengelola keuangan kita, memahami literasi keuangan, tentu ke depannya kita bisa lebih baik. Seperti kata Bu Juli tadi, yang tadinya mungkin self rewardnya tinggi atau sosialnya terlalu berlebihan, melebihi kapasitas kita sendiri, kemampuan kita, mungkin harus kita kurangi mana yang prioritas, itulah yang kita utamakan. Jadi di Rumah Literasi Ranggi ini pun kami memang mengajarkan itulah dari hal yang kecil-kecil, dari mula-mula, dan rencana ke depan insya Allah kolaborasi dengan mitra-mitra kita itu akan lebih memahami, memberikan banyak pengetahuan tentang literasi keuangan juga termasuk nantinya. Banyak yang sudah lahir menjadi pengusaha muda mungkin Bu ya, dari emak-emak ini ya kan. Iya, diharapkan seperti itu ya, karena kan pemerintah juga kan menggalakkan itu. Kalau kita lihat sekarang seperti Wali Kota Medan sendiri, terasnya aja udah untuk wadah orang UKM kan, itu nggak pernah selama sekian lama ada Wali Kota. Ada Pemko Medan kan belum pernah, baru kali ini. Artinya memang ketahanan ekonomi kita itu dari UKM gitu ya, yang paling ini. Apalagi kalau kita nggak pakai minjem uang bank, itu lebih bagus ya kan Bu Julia? Ya, Ibu pinjam uang bank ya. Saya kemarin pinjam nggak uang bank, tapi Bank apa? Kakak? BII namanya, Bank Inang-Inang. Lebih parah lagi tuh. Parah lagi Bu ya. Agak lain ya. Dia dikasihnya aja mau minjam berapa, nggak apa-apa katanya. Tapi Bunganya ngeri, ngisap darah itu ya kan? Belum lagi pinjol ya kan? iya, silakan deh. Kita ke Bu Juli kalau gitu ya. Nah, kalau tadi ada menyinggung soal UMKM juga begitu ya Bu Juli. Nah, kalau untuk kita sebagai pelaku UMKM ataupun teman-teman pelaku UMKM, seberapa penting untuk kita paham akan literasi keuangan ini Bu? Seperti apa Bu Juli? Iya, saya menghimbau untuk terutama pelaku-pelaku UMKM ya, literasi keuangan ini diharapkan bisa secara konsisten dilakukan karena menimbang apa yang sudah kita lakukan dengan membangun usaha dari awal itu tidak ingin kandas di tengah jalan, benar ya. Jadi, nah dari literasi keuangan ini dengan adanya pencatatan pendapatan, pengeluaran, kemudian ada penjualan. Nah
kita kan kepingin adanya profit Iya. gitu ya. Jadi dengan adanya catatan ini secara detail nanti akan kelihatan selama ini jualan sebenarnya menguntungkan atau enggak gitu. Nah itu dimulai dari menghitung HPP yang benar, harga pokok penjualan yang benar gitu. Nah di kelas saya sendiri memang selain literasi keuangan dengan laporan itu tadi ya bisnis, saya juga mengajarkan untuk menghitung HPP yang benar gitu supaya usaha yang kita jalankan sekarang kita kepinginnya akan ada perkembangan dong ya, jadinya yang dari kecil-kecil akhirnya jadi UMKM naik kelas kan kayak Iya, gitu ya. betul. Nah akhirnya berkembang bisa bangun pabrik dan lain sebagainya. Nah kita kepingin mereka sudah punya bekal dengan adanya literasi keuangan ini, apa yang mereka usahakan itu akhirnya memberikan profit dan akhirnya ada pengembangan nantinya seperti itu. Nah literasi keuangan harus benar-benar dipahami bahwa kan ibu-ibu keluarga mayoritas sudah pelaku UMKM. Nah ini kantongnya masih ada yang satu, ini masih salah banget. Oh iya gini, maksudnya Iya. disatuin. Satuin, oke. Iya, jadi Bisa dompetnya cerita ya. satu, dompet jualan itu juga, dompet dari suami Betul. itu Betul. juga. Saya punya Akhirnya- pisah, Bu. Yang ini untuk istri pertama, ini Waduh, aduh. Iya. Ya, gimana, Bu? Jadi ini masih ada salah pemahaman ya. Iya, Dengan Bu. satu dompet itu kita nggak bisa tahu itu usahanya profit atau tidak gitu. Saya profit gitu dengan pengakuan ada salah satu UMKM. Yuk kita hitung bareng gitu. Ternyata yang tadi mungkin ada pengembangan dengan penambahan aset. Contohnya pembelian kompor yang baru atau panci yang baru. Ternyata itu dibeli dari uang suami, bukan dari profit profit yang diperoleh dari usaha tadi. Gitu. Jadi sangat disayangkan jika pemahaman literasi keuangan ini masih minim ya. Jadi mudah-mudahan dengan adanya talkshow ini gitu ya, mulai terbuka gitu. Nah kita Bu Ranggi dan saya dengan ini ya bersedia untuk membuka kelas literasi keuangan Wih. nantinya untuk masyarakat. Iya, Kita khususnya belajar untuk pelaku nanti Nggak Iya. penasaran dengan Iya. HPP, apa tuh yang harus dipertimbangkan Iya, mungkin benar ya. HPP-nya Seperti itu. apa tuh, Bu? Iya, nah kalau sekarang ini yang lebih saya cermati ya ibu-ibu itu misal katakan untuk menjual satu buah risol. Nah yang saya dapati di lapangan adalah ibu-ibu membeli bahan, membeli bahan ke pasar naik motor, itu bensinnya tidak dihitung. Jadi hanya bahan, kemudian dihitung, misalnya katakan 90.000 sudah menghabiskan uang untuk membeli bahan saja, gitu ya. Nah kemudian dia langsung hitung bagi 100 piece dapatnya. Jadi dari total 90.000 dia bagi 100 piece, dia menganggap 900 modal dari satu piece risol. Nah dia tinggal nambah aja tuh. Oke, saya nambah 500 deh. Udah untung profit. gitu ya, udah untung menurut si ibu. Jadi kalau 900 ditambah 500 1.400. Pakai plastik oke deh 1.500 gitu ya. Sekarang yang saya jumpain seperti itu ternyata salah. Jadi dari yang dia menggunakan transport tadi, Ya. biaya bensin harus dimasukin, ya kemudian biaya gas walaupun itu ambilnya dari rumah, Iya, itu gas untuk dimasukin pemakaian keluarga itu harus dihitung. ya variabel Iya. cost. Tenaga kerja Iya, juga tenaga. ya. Nah, tenaga kerjanya, tenaga si ibu juga Iya, harus dihitung betul. gitu. Nah, itu nanti dikeluarkan biaya tenaga kerja. Nah, sudah dapat hitung totalnya baru kita bagikan, baru ambillah keuntungan setelah yang tadi dihitung. Di HPP-nya tadi. Iya. Biasa margin berapa persen itu ya? Iya, margin itu tidak ada larangan untuk ngambil berapa persen. Tetapi kita melihat ya target sekeliling kita ini sebenarnya tipe-tipe apa nih? Pembelinya Customer yang low, medium atau yang premium gitu. Oh, low, Balik lagi nih. Medium, premium. Saya pikir Iya. low, medium, hard. Iya. Premium ya. Balik lagi nih. Nah, buat tipe risolnya untuk yang mana gitu. Sesuai dengan target Marketnya. market. Ini Widya Betul. tadi serius Bu, karena Widya ini jualan risol. Begitu ya. Ibu jemput risol ke saya. Ini dia kan usaha Karena loh, ini juga jadi dia dia merupakan pelaku UMKM juga gitu. Bu. Jadi selama ini emang nggak kepikiran bensinnya dimasukin, gasnya
dimasukin tenaga juga. Karena kita kadang pertimbangannya gini Bu, takutnya customer merasa ini terlalu mahal gitu. Nah ini sama nggak kita Bu sebagai seorang pelaku UMKM mempertimbangkan perasaan dari customer kita juga? Nah, ini adalah proses kita mengedukasi customer ya. Kalau contohnya Widya kan art ya, dari sisi art itu mau buatnya aja mahal banget loh gitu ya. Dan kamu juga butuh edukasi waktu mau belajar art itu kan seperti itu. Nah, kamu harus menghargai diri kamu dan kamu edukasi gitu ke customernya, kenapa sih Bu harganya segini? Kamu boleh mengatakan ke customer bahwa ini tuh udah cukup murah karena saya tidak terlalu banyak mengambil profit gitu. Benar. Nah itu tuh yang seperti ini loh Bu, ini. Benar. Pengerjaannya sampai 4 jam. Jadi customer tuh diedukasi supaya bisa kebayang bahwa membuat jelly art itu tidak sesimpel yang dia buat bayangkan, agar-agar gitu. Sakit pinggang Bu buatnya. Iya, kan itu biaya untuk beli krim sakit pinggangnya. Itu dia, harus dicatat juga tuh Bu. Itu juga. Terakhir tinggi ya kan. Iya. Tinggi. Gak laku. laku target marketnya disesuaikan kemana. target market. Edukasinya sih sebenarnya Iya, harus lebih di ini benar. lagi ditingkatkan. Jadi harus pakai story berarti ada cerita. Ibu tahu cerita saya buat. Iya, harus ada storytelling. Iya, memang. Buat Iya, ya storytelling. di IG-nya ya di sosmed. Nah, itu juga salah satu apa yang juga saya sampaikan di kelas-kelas. Jadi edukasi customer ya di sosial media kita bahwa seperti ini loh proses apa yang kita alami di dapur sampai akhirnya jadi sebuah produk yang kita jual kayak gitu. Banyak ilmu hari ini. Banyak ilmu. Jadi Dampaknya harus- sebenarnya saya ngelihat kalau value-nya itu bukan hanya di barangnya aja, tapi cerita di balik itu juga punya value yang Iya membuat dong. pengaruh. Yang buat itu siapa? Sentuhan tangan Enggak, dia kisah loh. di balik membuatnya itu juga seperti orang menjual objek pariwisata. Kan kisah-kisah legendanya itu yang Iya, itu dijual yang dijual. jadi Dan orang value-nya kepengen naik datang, gitu. gitu. Sama dengan ini kan. Itu sebuah tips and trick gitu. Iya. Makasih lah Bu Juli. Memang harus ada cerita, harus jual cerita. Ini langsung berkenaan Ya, tuh sama media ujung-ujungnya sebagai UKM. kalau nggak ya. laku juga bantu saya lah, anggap saya nih bukan Iya. dasar nih. Siram-siram gitu. Jangan khawatir tidak laku, tapi tekankan untuk mulai berpikir positif bahwa apa yang kita jual ini, yang tadinya mulai dari bahan, kita sambil mengolah bahan itu akhirnya menjadi satu buah produk, tekankan di dalam pikiran bahwa ini akan terjual. Mindset itu perlu juga ya. Mindset. Berpikir positif Keyakinan gitu ya. Iya. Karena ibu ini sebenarnya dulu sebelum entrepreneur kan bekerja, manajer loh di Paxson. Wah, jadi promo. Oke, baik. Beralih. Beralih Saya aja gitu ya. kaget ketika beliau jadi pengusaha. Iya, 17 alhamdulillah dikasih kesempatan untuk 17 tahun di bidang pemasaran dan marketing komunikasi. Berarti kemampuan intrapreneurship kalau di situ berarti kan Bu. Iya. Intrapreneurship dia digaji. Markom kalau juga capai udah. dapat target dapat lagi bonusnya. Entrepreneur itu. Iya, Kalau entrepreneur nggak digaji Bu ya. Iya, wah seru nih ya kan. Nah kalau ke Bu Anggi kita tanya ya kan, ini Bu seperti disampaikan tadi nih UMKM kebanyakan lah yang mungkin yang berada di rumah literasi Ranggi ini yang memberikan pelatihan literasi keuangan, pasti kebanyakan orangnya yang ya sama sekali memang betul-betul Awam. polos lah atau awam lah kita bilangnya kan, nggak penting lah ini gitu kan, Iya. nggak penting lah itu literasi keuangan seperti ini kan. Nah Ibu bagaimana cara membujuk mereka? Penting loh Bu gitu kan sehingga mereka mau. Ini kan peran Bu Anggi ini kan besar di situ Masih jadinya banyak kan. yang belum paham berarti. Ya, pasti. Gimana Masih itu? banyak dan merasa itu nggak penting gitu. benar. Tentu ya memang harus ada tips-tips ya, Ah, ya untuk pasti nih. membuat orang tertarik. Sama dengan literasi yang lain juga kita harus ada tips. Karena untuk melakukan kegiatan literasi itu nggak mudah. Betul. Apa yang kita mau, kadang-kadang mereka pikir itu bukan manfaat untuk mereka, Betul. seperti untuk kita gitu kan. Iya, betul, Tentu ada tips-tips seperti juga kami termasuk ini pernah melakukan kayak pelatihan mengukir ya, mengukir Buah dan buah-buah, sayur. menghias nasi tumpeng mini gitu kan sama Iwapi, pernah sama Bu Juli juga. Baik. Itu dilakukan untuk memberikan pelajaran mereka, bahkan bahan-bahannya pun disiapin ya. Kita siapin bahan-bahannya semua. Kemudian mereka hasilnya bawa pulang gratis kan. Hasilnya bawa pulang. Itulah untuk salah Terus satu kasih tips amplop untuk, lagi. untuk daya tarik awalnya gitu. Baru mereka kan lama-lama mungkin
change mindset juga. Iya, berubah mindset ya. Memang tidak spontan kalau memberikan literasi itu nggak Baik, nanti semudah. kita korek lagi pemirsa ya, karena kita mau break dulu ya Oke kan. deh, siap. Nanti saya berikan pertanyaan kepada Bu Juli mengenai bagaimana cara kita memberikan literasi kepada anak kita. Anak-anak kita. Tapi nanti, Baik, ya. jangan sekarang. Nanti setelah Lebaran Haji aja. Lama ya. Lamaan ya kan. Mai, Ya, iya Mai, aduh. Mai anak yang keberapa Mai? anak kedua. Oh anak kedua. Iya. Wah, nggak apa-apa kamu anak kedua Mai, yang penting kamu yang pertama di hati abang. Silakan Mai lanjut. Ini lagu Tarpaima ya. Iya. Silakan Mai. Silakan. Ya, baik pemirsa, kembali lagi Markombur, pentingnya literasi keuangan. Jadi kali ini kita berikan pertanyaan kepada Ibu Juli. Siap-siap Ibu Juli, hadiah 1 juta rupiah. Kami berikan 3 pilihan tatapan bantuan matanya ya, ya. 50-50, phone a friend atau ask the audience ya. Bu Juli, kan banyak orang tua sekarang ini yang mungkin salah mengajarkan kepada anaknya. Apalagi terutama misalnya ke supermarket nih ya kan. Begitu masuk supermarket, ambil aja gitu ya kan. Nah, saya dengar ternyata budaya seperti itu tidak baik kepada anak-anak kita karena akan mungkin terbentuk satu budaya konsumtif. Nah, jadi bagaimana seharusnya? Iya. Sebaik-baiknya ya, bukan seharusnya. Iya, Sebaik-baiknya sebaiknya. memang adanya edukasi tentang literasi keuangan itu sejak dini, Sejak dini. ya. Jadi diharapkan orang tua itu bukan memerintah tetapi mengajak ya. Contoh yang sangat simpel tadi adalah berbelanja di supermarket. Nah, anak-anak itu diedukasi jangan konsumtif sebaik-baiknya, tetapi mereka sudah bisa memilah mana barang yang prioritas, mana yang tidak. Nah, itu salah satu pengajaran literasi keuangan. Nah, setelah pembelanjaan nanti di rumah, coba dikumpulkan barang-barang yang sudah diambil tadi, kemudian hitunglah, diajarkan untuk berhitung. Jadi dia juga perlu tahu bahwa spend money-nya itu untuk ke dia hari ini itu sudah berapa gitu. Jadi secara tidak langsung kita mengajak, jadi tidak memerintah gitu. Nah, setelah akan terlihatnya spend money itu tadi untuk hari ini, dia akan kita beri satu wejangan bahwa kalau tadi seperti ini akan seperti ini loh dampaknya. Jadi seperti itu. Jadi bukan diperintah untuk dimarah-marahin karena terlalu banyak jajan. Kemudian tapi orang tuanya nggak sadar juga bahwa orang tuanya juga konsumtif. Dia tadi yang mengajarkan Skincare pula salah. mamanya di situ. Kayak ya kan? gitu, iya. Jadi, nah itu mengapa pentingnya adanya pencatatan. Jadi kayak kita tuh suka odol 1 atau 2 sih cukupnya belanja gitu. Kadang-kadang udah 3 gitu, diambil 3. Padahal dalam 1 bulan itu paling habisnya juga cuma 2 gitu. Tapi itu suka diambil, dicomot. Begitu juga sabun dan lain sebagainya. Kalau ada pencatatan detail tadi, kita ngarapin bulan depan kita bisa saving, tidak seperti itu lagi. Gitu, seperti itu. Nah, anak-anak juga diajarin seperti itu. Jadi kalau 1 hari itu jajannya 5.000, sore-sorenya ditanyakin, ada sisanya nggak Kak? Gitu. Jadi orang tuanya udah mulai nyediain kaleng-kalengan nih buat sisa jajan. Kalau ada sisa tuh ditabung di sini atau dikasih dompet kecil tuh dimasukin ke sini aja Kak gitu. Dompet kecil tuh kan yang biasa beli emas jadi ada. Hafal ya Bang? Iya ketahuan ya. Iya. Dikawal. Kalau istri mau beli emas dikawal berarti. Nah kalau Bu Ranggi ini sendiri begitu ya, ini kan di rumah literasi Ranggi, tentunya kan banyak anak-anak didiknya di situ ya Bu. Nah seperti apa kemudian diajarkan terkait dengan literasi keuangan pada anak-anak dan mungkin Ibu Ranggi ini sendiri menerapkan ke anak-anak di rumah ini seperti apa Bu Ranggi? Anak-anak Iya, nih, Bu. kalau anak-anak saya udah gede-gede ya, Oke. udah mahasiswa ya. Memang harusnya dari awal gitu. Tapi awal dulu ya kita memang belum paham kali nabung. Tetap ada kebetulan anak yang memang berbakat ya, nggak kita terlalu edukasi, entah dari mana tahu. Iya. Kita kasih jajan 5.000 tapi nggak pernah dihabisin. Bahkan kadang nggak dipakai gitu, disimpan tahu-tahu dia punya uang sendiri. Itu anak saya ada yang begitu. Mah, beliin emas lah yang di Pegadaian itu yang per gram itu ada nggak? Adik punya uang segini, dari mana? Rupanya uang dia ditabung-tabung. Itu ya, ada juga anak yang seperti itu. Mungkin saya nggak sadar memberikan edukasi mungkin ya, tapi sepertinya secara khusus itu nggak seperti yang dibilang Bu Juli tadi gitu. Iya. Untuk anak-anak kita, memang namanya anak-anak keluarga prasejahtera. Kadang-kadang saya heran juga buat apa ya,
buat kebutuhan primernya itu sepertinya mereka sulit. Tapi entah kenapa kok anak-anak itu bisa tiap hari jajan. Dan jajannya maaf cakap zaman sekarang kan kebanyakan jajan yang nggak sehat gitu ya. Betul, Nah pelan-pelan saya coba memberikan pengertian juga kepada mereka. Bahkan secara berkala ya nggak memang rutin sekali, saya menyiapkan makanan penambah nutrisi sama mereka yang sehat. Sekaligus memberitahu misalnya, nah yang gini nih lebih bagus daripada bakso-bakso bakar itu. Misalnya mending makannya ini ya, kita makan bubur, kacang hijau, misalnya seperti itu. Kemudian kalau datang kadang-kadang mereka bawa duit gitu loh, ada yang pegang 2.000, 3.000, terus sebelum pulang duitku hilang nangis. Ke awal-awal ya saya paksa gantiin gitu kan, tapi lama-lama kita kasih tahu bagaimana sebenarnya kebutuhan keperluan uang jajan itu. Lebih bagus kamu tampung kalau ada lebih gitu. Dulu istri saya Bu Juli, Widya dan Bu Anggi, saya kasih uang belanja 50.000 cukup. Satu beli kalender Dulu kan? 50.000 cukup Bu. Setahun beli kalender. Sekarang kok nggak cukup, saya tanya gitu kan. Rupanya katanya dulu kan nggak ada CCTV Bang katanya. Sekarang udah ada CCTV jadi nggak cukup. CCTV. Iya. Apa tuh? Biasa Bu, ngutil gitu. Saya pikir kalau saya jadi istrinya bilang mau abang mau 50.000 cukup juga kalender, Bu, setahun. ya. Kalender Oh, aja kalender. dibeliin ya kan. Baik. Nah Anggaran kalau untuk pertalite udah tinggi. pasangan suami istri begitu ya, Bu Juli ini Bang Andika, Ya, Widya siap, bantu siap. tanya kalau gitu ya. Mana Ini tahu kan? baiknya seperti apa begitu ya Bu, agar satu visi misi begitu ya untuk sama-sama paham akan literasi keuangan. Jadi jangan cuma istrinya aja mungkin ya Bu yang paham terkait dengan literasi keuangan, jadi bantah-bantah gitu ya. Agar suaminya juga sama-sama paham. Jangan suaminya hanya sekedar kasih uang, istri yang mengelola begitu ya Bu, tapi sama-sama paham itu bagaimana caranya Bu Juli? Iya, jadi di dalam keluarga sendiri antara suami dan istri tentu di awal pernikahan ada komitmen dong. Iya. Kalau udah nikah langsung udah jadi sekarang udah punya anak. Apabila sudah terjadi, ya kan Bu. Jadi ini ada edukasi lagi nih sama suami istri, ya kan. Seru nih, suami saya Iya. catat. Ini kan udah nikah dia kan. Iya, ini juga yang disampaikan adalah pengalaman. Jadi karena sibuk bekerja, ya kan. Jadi ada satu momen yang kurang untuk kita berkomunikasi antara suami istri. Ya, salah satunya bukan hanya tentang komunikasi untuk keharmonisan gitu kan, ataupun untuk keharmonisan itu juga dibagi. Ini bukan tentang kebutuhan batin, tidak, tapi ucapan sayang, pelukan dan lain sebagainya itu terskip. Bagaimana untuk ke arah literasi keuangan gitu ya. Jadi ini kalau bisa bagi yang sudah terlanjur dan belum ada pemahaman, ayo sama-sama kita rekomitmen gitu. Nah kemarin mungkin masih anak 1 atau 2, masih kecil-kecil, hidupnya hedon banget nih ya. Nge-mall pasti habisnya 1.500.000, nggak nyangka. Ternyata udah mulai ada kesadaran tentang literasi keuangan, nggak apa-apa kita restart ulang. Iya, artinya kita masih punya kesempatan karena apa? Kita masih diberi pendapatan. Ya, kita dalam posisi ini sekarang masih ada menjadi karyawan gitu ya, belum di PHK. Masih ada kesempatan dong untuk memperbaiki tentang literasi keuangan keluarga. Jadi mulailah dengan komitmen dari awal. Nah, kalau dalam kondisinya ada komitmen nih, sekarang lagi memang ada, oke, saya untuk uang sekolah anak, kamu untuk dapur ya mah gitu. Ya, Nah, balik lagi ya, tentu kita berdasarkan komitmen berdua ini ada satu yang kita kejar kan gitu ya, di dalam satu pernikahan tuh ada satu yang mau dikejar nih. Ya, ada yang satu yang jadi goals utama. Balik lagi ke situ. Ya, dengan adanya kejujuran tetap itu pendapatan harus dua-dua dicatat. Baik. Gitu. Kita udah di akhir penghujung acara nggak nih ya terasa kan. ya. Nggak terasa ya. Harusnya sama Bu Anggi sama Bu Juli ini tambah lagi 3 jam gitu. Iya. Iya ya kan. Tapi saya tidur sini lah lagi gitu. Panornya tambah ya. Nah, kita berikan kesempatan untuk closing statement mungkin dari Bu Anggi dulu, singkat, nanti kita tepat, padat. Silakan. Oke, silakan. Iya, saya pikir gini, setiap kita individu, tidak hanya pengusaha ya, kita ibu rumah tangga atau pribadi, bahkan anak kecil seperti kata Bu, harus paham bagaimana mengelola uang yang benar untuk kesejahteraan kita. Minimal kita punya uang cadangan untuk kebutuhan yang mendadak, Baik. dan kita nggak sampai terlibat hutang. Itulah pesan saya Siap. yang utama. Ya.
Tapi mungkin lebih pasnya banyak dari Bu Iya. Juli bisa. Silakan. Oke, Bu baik. Juli. Silakan Bu Juli. Singkat Iya. pada tepat Bu ya. Iya, ini dikhususkan untuk 3 poin. Yang pertama adalah profesional muda yang single. Ya, jadi gaya hidup itu boleh aja, tapi tren gaya hidup sekarang yang paling diminati adalah investasi. Iya, ya. Investasi, Yang kedua untuk rumah tangga, ya. Kalau sudah mulai ada kesilapan yang sekarang, jika masih ada kesempatan karena masih ada pendapatan setiap bulannya, mulai diperbaiki dengan cara pencatatan lebih detail agar setiap bulannya itu bisa direview kesalahan-kesalahan apa yang terlalu dia over limit untuk pengeluaran bulanan gitu. Baik, Nah, baik. yang ketiga adalah untuk pelaku UMKM, ya, literasi keuangan bisa Baik. dipahami dengan detail agar usaha yang sekarang Siap. sedang diusahakan itu bisa berkembang dengan baik dan ibu-ibu semuanya memiliki kesuksesan. Oke. Iya. Dan luar biasa. Terima kasih kepada Ibu Juli, Ibu Ami Sama-sama. sudah hadir di sini ya. Juga para pemirsa yang berada di rumah. Sekian dulu Markombor kita tentang literasi keuangan. Tidak terasa ya. Mungkin saya tutup dengan satu kalimat ya. Jangan takut sama dia yang sering ingetin makan, iya kan? Karena akan kalah dengan dia yang sering rajin transparan. Terima kasih. Markombor silakan dengan judul lagu Benci untuk Mencinta. Oke.